melihat bahwasanya di sana ada bottleneck regulasi yang membuat koperasi tidak se-agile yang tuntutan era hari ini seperti itu. Dan tadi banyak juga yang menanyakan bahwasanya apa yang sudah dikerjakan di ICCN, apakah itu bisa diimplementasikan juga di koperasi? Karena melihat koperasi hari ini masih banyak sekali yang menggunakan manajemen yang masih tradisional seperti itu. Tapi nanti itu akan kita elaborasi lebih lanjut di sesi Q&A, dan saat ini kita akan memasuki pemaparan selanjutnya oleh Mas Firdaus Putra HC. Saya bacakan secara singkat profilnya Mas Firdaus. Saya panggilnya Mas Firdaus karena Mas Firdaus juga salah satu mentor saya. Mas Firdaus saat ini sebagai CEO MyCoop dan juga Coopkun Group dan juga Eksekutif Komite Indonesian Consortium for Cooperative Innovation atau ICCI. Jadi Mas Firdaus sudah berbicara mengenai inovasi di koperasi sejak tahun 2017 dan juga mendapatkan Achieving Award dari Millennial from Presiden dari tahun 2018 dan Inspiring Youth People dari Tempo Jakarta tahun 2017. Baik, halo Mas Firdaus. Halo. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Baik Mas Firdaus, silakan untuk waktu dan ruangnya saya persilahkan. Ya. Silakan teman-teman peserta kalau mau ngopi, merokok dulu sambil santai karena ini dua pembicara sebelumnya sudah padat sekali nih. Ini pasti beda antara offline dengan online. Online kalau sepadat ini pasti lebih rasanya lebih burning kali ya di otak kita itu. Saya nanti akan bicara dalam 3 tahap ataupun 3 bagian yang secara umum akan menyoroti soal bagaimana model koperasi di era industri keempat ini. Sebelumnya saya kasih waktu untuk teman-teman merefreshkan pikiran ataupun menghela nafas 30 detik lah. Tadi Mas Vicky dari ICCN, saya dari ICCI, ya beda N sama I-nya saja. Pak Nur sudah mengantarkan hal yang menarik sekali, padat sekali Pak Nur. Saya suka dari Pak Nur itu semuanya isinya data dan analisis selalu dengan insight yang baru. Satu hal yang saya setuju dari Pak Nur itu, benar Pak, kelembagaan ataupun pengembangan kita telat 30 tahun dibanding negara-negara lainnya. Nanti saya juga akan kupas beberapa case-case-nya. Pertama saya akan bicara soal ini, epos revolusi industri, kemudian analisis beberapa sarjana, kemudian bagaimana ekonomi digital di Indonesia, yang sebagian tadi juga sudah disorot oleh Mas Vicky, kemudian tren perubahan ekonomi, kemudian model baru yang perlu kita dorong itu seperti apa. Saya menggunakan istilah kooperatif beyond dalam konteks tema hari ini, karena apa yang kita bicarakan sebenarnya melampaui koperasi existing hari ini, bila mana secara konsisten kita akan bicara dalam ruang lingkup industri keempat ataupun revolusi industri keempat yang menjadi tema sentral. Nah, saya akan kutipkan dari Yuval Noah Harari ini sebagai reminding pertama yang cukup menghentak, ini di buku dia Homo Deus. Miliaran dari kita hampir tidak mampu untuk melakukan pengkajian atau penyelidikan karena kita memiliki banyak hal mendesak untuk dilakukan. Kita harus pergi bekerja, merawat anak-anak atau merawat orang tua yang lanjut usia. Sayangnya, sejarah tidak memberikan diskon. Jika masa depan umat manusia ditentukan dalam ketiadaan Anda karena Anda terlalu sibuk memberi makan pakaian kepada anak-anak Anda, maka Anda dan mereka tidak akan dibebaskan dari konsekuensinya. Ini sangat tidak adil. Tapi siapa bilang sejarah itu adil? Novel dalam bukunya Homo Deus ini bicara secara detail dan secara mendalam bagaimana epos industri keempat yang kemudian akan kita bicarakan dengan peringatan pertama kurang lebih seperti ini. Kalau Anda aware, Anda nggak aware, tetap itu akan berjalan. Kenapa? Karena ekosistem besar ini sudah membangunnya. Yang hari ini kita rasakan, misal melalui ponsel yang enak dan lain sebagainya, itu hanya sebagian fitur-fitur saja. Dan itu akan menyusul pada tahun-tahun berikutnya. Tadi Pak Menteri di bagian awal sudah mengemukakan, kemungkinan itu akan menjadi puncak pada 2030 mendatang. Artinya sekitar 10 tahun yang akan datang. Nah,
Ini isi dari fitur-fitur revolusi industri itu. Ini core sistem dari apa yang namanya revolusi industri keempat. Ada kemudian data, kemudian sistem cloud computingnya, kemudian geolocation ini menjadi sangat menentukan. Triangulasi ini melahirkan berbagai perubahan dan disrupsi di berbagai lini teknologinya ataupun lini model bisnisnya. Ini yang kemudian hari ini kita rasakan enak atau tidak enak, kemudian nyaman atau tidak nyaman, hasil dari revolusi industri dengan 3 kerangka utama atau triangulasi pilar ini. Jadi apa yang kita rasakan seperti tadi saya sampaikan, ini baru fitur-fitur awal saja, karena ini masih banyak. Robot kita belum sampai mungkin Indonesia, kalau di luar negeri sebagian sudah robot-robot yang baru kita rasakan, misal yang tingkat dasar seperti drone dan lain sebagainya. Kemudian apalagi machine learning sudah kita nikmati sebenarnya dari teman-teman melakukan googling di Google, kemudian menggunakan beberapa platform marketplace yang dia menggunakan machine learning. Itu sudah terjadi di sehari-hari kita hari ini, termasuk ponsel kita dia sudah menggunakan machine learning. Yang lain-lain ini masih banyak. Gitu. Nah, epos industri akan seperti ini. Lantas bagaimana kita dengan Indonesia? Sebagian ketika kita ngomongin industri keempat, ada orang bilang, mau ngapain kita industri keempat? Wong kita petani-petani saja masih kemudian pakai cangkul, belum semuanya terindustrialisasi. Itu misalnya. Namun, ini juga dibenarkan dengan kemudian penulis Bank 4.0 yang akan terjadi di dunia, yang akan terjadi di Indonesia juga. Berbagai epos ini ya berhimpitan ataupun kemudian dia mencampur. Kita tetap akan memiliki modus industri kedua, artinya mass production. Kemudian kita juga masih akan memiliki modus industri yang ketiga, seperti yang hari ini kita alami, dan juga 10 tahun yang akan datang kita akan mengalami secara masif industri keempat itu. Itu akan campur modus-modus itu akan kita alami. Sebagian desa kita mungkin blank spot, kemudian sebagian modus-modus produksi kita masih manual, tetapi sebagian yang lain juga sudah terotomatisasi, kemudian tersambung dengan machine learning, kemudian juga dengan berbagai perangkat-perangkat otomatisasi lainnya. Itu yang akan terjadi di lapangan. Artinya, yang ingin saya katakan, kita tidak boleh kemudian menafikan gara-gara taruhlah berbagai infrastruktur ataupun semua hal ini belum siap, karena itu pasti akan terjadi. Termasuk untuk koperasi. Nah, beberapa sarjana akan saya ungkap bagaimana dia melihat secara model bisnis ataupun perkembangan bisnis di industri keempat ini. Pertama, Arun Sundarajan, dia menggunakan terminologi apa yang namanya growth-based capitalism. Growth-based capitalism ini bisa dibedakan dengan manajerial kapitalisme yang sebelah kiri, ini basisnya itu manufaktur. Tetapi growth-based kapitalisme ini basisnya itu aset yang sifatnya growth. Growth itu kerumunan. Contohnya misalnya aplikasi ride hailing yang teman-teman pakai. Siapa yang menjadi growth asset adalah tukang-tukang ojek perseorangan yang kemudian dikolaborasikan menjadi suatu layanan tertentu yang bisa kita nikmati berbasis geostaging yang kemudian kita minta dalam konteks on demand service, kita minta dijemput di lokasi mana mereka akan datang. Tetapi si perusahaannya tidak memiliki aset dalam arti seperti dekade sebelumnya, misal dia punya pabrik, misal dia punya taksi jumlahnya ribuan, misal dia punya motor jumlahnya ratusan ribu, nggak punya. Tetapi aset-aset itu semua milik masyarakat yang dikolaborasikan menggunakan platform. Growth-based capitalism atau yang kemudian hari ini di istilah yang lain kita sebut dengan istilah sharing economy, yang logika dasar atau model bisnis dari sharing economy seperti ini. Ada pencari, ada yang pemilik aset, dan mereka dipertemukan dengan platform. Ide dasarnya sesederhana itu, ataupun tampak sederhana di aplikasi yang sekarang Anda pegang. Yang kedua, ini analisis lebih kritis. Bagaimana konsekuensi dari growth-based capitalism? Ini saya pakai analisisnya Shoshana Zuboff. Dia bicara soal surveillance capitalism atau kapitalisme pengawasan atau kapitalisme yang mengawasi aktivitas kita sehari-hari sejauh kita terkoneksi atau terhubung dengan aplikasi. Contoh, teman-teman mencari sepatu, teman-teman mencari t-shirt, kaos, dan lain sebagainya di aplikasi marketplace tertentu, maka jejak digital teman-teman itu masih tetap ada, yang meskipun taruhlah mencari A, tetapi teman-teman sudah
kemudian mencari berbagai pilihan, ada B, C, D, dan seterusnya. Meskipun yang dibeli cuma A. Lah, berbagai sisa-sisa digital tadi atau jejak digital tadi, itu kemudian yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menyempurnakan layanannya, menyempurnakan fiturnya. Maka kalau Anda bayangkan, fitur-fitur hari ini yang ada di aplikasi, itu berbeda dengan setahun yang lalu, hari ini lebih, lebih sempurna. Bahkan kalau kemudian ada yang sangat teliti, 1 bulan yang lalu dengan yang sekarang itu juga lebih sempurna. Itu secara jangka pendek. Secara jangka panjangnya apa? Berbagai data-data tadi, jejak digital tadi yang kita punya, itu akan diakumulasi oleh mesin learning ataupun oleh kecerdasan buatan, oleh robot kita, yang kemudian diakumulasi dalam bentuk big data. Muncullah di situ para data scientist, para analis-analis data yang kemudian disebut sebagai kemampuan untuk menganalisis big data yang secara jangka panjang akan menghasilkan market in future behavior atau potensi pasar dalam perilaku konsumen yang sudah terprediksi 5-10 tahun mendatang. Jadi 5-10 tahun mendatang kita sudah ngerti masyarakat Indonesia sukanya sepatu seperti apa, tas seperti apa, makanan atau kuliner seperti apa, model kopi-kopian yang seperti apa, dan sampai pada titik itu kemudian perusahaan-perusahaan startup itu ataupun venture-venture capital itu kemudian akan mengembangkan bisnis-bisnis yang baru. Dalam konteks seperti itulah peringatan Yuval menjadi sangat masuk akal. Anda mau aware, Anda nggak aware, itu tetap akan berjalan. Dan kalau tiba-tiba Anda teriak-teriak, loh kok nggak adil sekali dunia ini bekerja, memang dunia bekerja dengan cara tidak adil, kata Yuval. Kenapa? Karena pemilik data di masa depan dia akan menguasai ekonomi. Kalau dulu kita bilang itu emas itu oil ataupun minyak itu sebagai emas, kalau di hari ini dan masa depan data itu adalah emas baru yang akan sangat menguntungkan secara ekonomi. Ini yang dikritik habis-habisan oleh Shoshana Zuboff di dalam bukunya Surveillance Capitalism, yang artinya ini menjadi salah satu penegasan untuk kita untuk sepatnya kita masuk ke sektor digital. Indonesia seperti ini gambarannya, yang ini terjadi di 2020. Bayangkan 2025 dan bayangkan 2030. Tingkat intensitasnya pasti akan naik lagi. Itu hari-hari ini semuanya pakai HP, bahkan yang punya HP 1 sampai 2. Satu orang bisa 2 ataupun 3 yang punya HP, dengan tingkat penetrasi internet juga tinggi 64%. Ini angkanya terus akan naik. Itu apalagi tadi Pak Nur Sutrisno bicara di awal bagaimana 50% desa kita akan mengkota. Itu juga akan menambah percepatan lagi bagaimana pertumbuhan koperasi-koperasi digital ini menjadi lebih masuk akal. Nah, ini saya ambil dari startup, beberapa tadi gambarnya ataupun beberapa brandnya sudah di sounding oleh Mas Vicky. Lah bagaimana kondisi Indonesia? Kurang lebih jumlahnya 7.700 sekian startup. Ini startup yang terindeks oleh lembaga perankingan startup internasional. Yang ini belum masukkan misalnya startup-startup lokal. Yang artinya ini bisa sampai puluhan ribu. Itu. Bila mana kemudian kita buka semua startup yang kelas unicorn, startup yang kelas besar, kemudian yang kelas menengah, kecil, dan lain sebagainya, ataupun yang kemudian muncul di berbagai daerah. Artinya ini sangat banyak sekali Indonesia kita punya startup. Nah, kemudian ekonomi digital kita ini terbesar di Asia Tenggara, artinya kita tidak perlu sampai bicara dulu bagaimana mengakuisisi pasar luaran, tetapi kalau kita bisa mengkonsolidasi pasar Indonesia saja, ini kita menjadi terbesar di Asia Tenggara. Gitu. Nah, sayangnya kemudian kalau teman-teman lihat itu mau startupnya apapun tetap yang punya adalah para konglomerat Indonesia. Jadi startupnya boleh kemudian diciptakan dari anak muda pelosok Purwokerto, Wonosobo, kemudian mana lagi Klaten dan lain sebagainya. Tetapi yang akan menjadi titik samanya adalah pemilik atau kemudian investor startupnya itu tuan takurnya masih sama. Dan ini menjadi salah satu kegelisahan kita karena mau kemudian apapun bisnisnya, ya pemiliknya itu saja. Dan apa yang akan kita bicarakan atau yang saya tawarkan, bagaimana kita bisa mengembangkan aplikasi startup atau kemudian platform yang itu kemudian dimiliki oleh penggunanya atau kemudian masyarakat luas yang dikonsolidasi melalui koperasi. Nah, secara umum kemudian revolusi industri keempat ini merubah berbagai cara permainan. Itu bagaimana aset seperti tadi saya bilang tidak lagi berupa manufaktur, tidak lagi berupa gedung, tetapi aset ini sifatnya
light ataupun ringan yang berupa teknologi. Kalau dulu kita bicara bagaimana kita mengidentifikasi kita punya resource dalam artian aset-aset yang kita miliki, kalau sekarang bagaimana kita mengorkestrasi resources. Artinya tidak memiliki, tetapi kita bisa mengkolaborasi berbagai resources, sumber daya aset yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di pasar, sehingga bisa kita dorong menjadi satu layanan tertentu dalam sebuah aplikasi. Itu. Kalau dulu kita berbasis value chain, kalau sekarang kita berbasis ekosistem, itu yang kemudian munculnya di marketplace, munculnya di berbagai model bisnis startup yang kita kenal, mengkolaborasi berbagai para pihak ataupun mitra-mitra yang masuk di dalam bisnisnya. Nah, yang kemudian saya lihat, apa yang menarik dari ekonomi digital ataupun revolusi industri keempat, dia menghasilkan double triangulasi. Polanya seperti ini. Pertama, teknologi. Kemudian dengan teknologi ini memungkinkan melakukan kolaborasi para pihak di dalam satu platform. Yang kemudian inovasi-inovasi dalam bentuk fitur ataupun dalam bentuk apa itu namanya model bisnis ini bisa dilakukan. Yang secara umum kemudian tiga pilar ini mampu menciptakan ekosistem dari kemampuan tiga pilar ini. Karena tanpa teknologi yang misalnya ada geostaging, kemudian komputasi awan, kemudian kemampuan apa namanya analisis big data dan lain sebagainya, ini sulit untuk mengkolaborasikan semuanya. Lah, di sinilah kemudian tercipta. Ini kita sudah merasakan ataupun melihat buktinya startup memainkan peran seperti ini. Yang kemudian pola-pola baru yang muncul seperti ini. Itu omnichannel. Omnichannel itu berbagai hal yang kita butuhkan bisa muncul nempel saat kita melakukan sesuatu di aplikasi tertentu. Channelnya macam-macam, tidak harus kemudian datang ke kantornya, tidak harus menginstal beberapa aplikasi, tetapi banyak aplikasi nempel di satu aplikasi yang kemudian disebut sebagai apa itu namanya super apps itu. Kemudian omnipresent, kehadirannya di mana-mana. Omniservice, dia melayani apapun yang kita butuhkan itu. Omniservice itu dulunya misal ride hailing, dia hanya ojek saja, kemudian dia nambah. Ya sampai sekarang mungkin sudah ada 10 atau 20 layanan di dalam satu aplikasi itu. Ini semuanya dikolaborasikan dalam satu platform. Sangat besar sekali. Yang boleh jadi kalau unicorn Indonesia, dia valuasinya minimal 13 triliun, kalau Dekakon ya valuasinya dia 130 triliun. Nilainya 130 triliun untuk aplikasi seperti itu. Kenapa? Karena bukan hanya soal teknologinya yang mahal, tetapi bagaimana kemampuan dia mengkolaborasi para pihak yang berada di dalam satu ekosistem itu yang mahal. Nah, lantas apa formula baru koperasi untuk menjawab tantangan industri keempat ini? Yang hipotesis saya adalah startup ataupun bentuknya platform co-op. Lantas apa itu startup ataupun platform co-op? Adalah yang memiliki model kelembagaan baru atau mengalami inovasi di model kelembagaan dan juga mengalami inovasi di model bisnisnya. Kenapa saya dorong kemudian kita bicara kooperatif beyond? Karena kita boleh jadi akan menemukan hal-hal yang baru yang ini berbeda dengan paradigma lama. Bagian kedua saya akan bicara soal ini, mental model, kemudian institutional constraint, kemudian beberapa inovasi dan komparasinya dengan luar negeri. Sebagian sudah saya sampaikan di beberapa webinar yang lalu karena ini sangat penting. Saya lihat juga ada Pak Ruli di sini, Deputi Kelembagaan, ini juga bisa menjadi insight bagi Kementerian Koperasi untuk bisa nanti kita terjemahkan. Ini juga menjawab tantangan Pak Nur yang tadi diungkapkan di depan soal bagaimana kelembagaan koperasi. Mental model koperasi hari ini, contoh misal, orang ditanya koperasi itu apa simpan pinjam. Pertama kita bicara mental model ini definisinya. Mental model itu bagaimana dunia bekerja dan kemudian kita menerimanya begitu saja secara otomatis atau secara spontan. Maka kalau orang ditanya apa itu koperasi, dia jawabnya simpan pinjam. Itu namanya mental model. Kenapa? Karena terbiasa melihat kalau koperasi itu hanya simpan pinjam ataupun yang berada di pinggir-pinggir jalan itu kantornya bentuknya simpan pinjam. Terus apalagi koperasi itu orangnya banyak, 20 orang untuk membentuk. Itu juga mental model. Koperasi itu nggak bisa buat bisnis. Kalau mau bisnis itu pakai PT atau CV. Itu contoh, itu mental model. Lalu ngapain bikin koperasi? Bikin koperasi itu kurang lebih untuk berbuat baik. Jadi seolah-olah itu kalau saya mau kaya, itu saya nggak boleh bikin koperasi. Tetapi kalau Anda mau kaya, Anda bikinnya PT. Itu juga mental model.
Sehingga koperasi itu lebih dekat dalam aktivitas sosial daripada kemudian aktivitas bisnis. Kemudian banyak yang lain yang akan saya kupas berikutnya, yang ini masuk selain mental model, dia sudah menjadi institutional constraint ataupun hambatan kelembagaan yang kita punya. Ini beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Saya sudah sampaikan di beberapa webinar, saya akan kupas lagi. Misal isu pendiri tadi Mas Vicky sudah menyampaikan, didorong 3 orang, tetapi kemungkinan yang muncul perdebatan di Panja ataupun di DPR adalah 9 orang, dari 3 menjadi 9. Tapi ini sudah bagus, daripada sebelumnya 20 orang. Karena tadi betul, startup dia bisa mulai 2, 3, 5 orang itu bisa startup. Lantas, kalau orang startup ini yang milenial mau milih koperasi, kalau 20 orang itu minta ampun. Pasti dia nggak bakal milih koperasi, dia akan milih PT. Beberapa isu kelembagaan ini saya akan langsung kupas seperti ini. Ini perbandingan, saya sudah melakukan beberapa penelitian dari pustaka ataupun sumber-sumber yang lain. Ini jumlah pendiri koperasi di negara-negara lain. Kanada 3 orang, Afrika 5 orang, Nigeria tergantung sektor. Bisa 10, bisa 20 atau 50 orang tergantung sektor pertanian atau sektor yang lain. Misalnya kemudian Singapura ada 5, 10. Kalau koperasi kredit itu 5 orang, kalau koperasi non kredit itu 10 orang. Ini berbeda-beda. Itu. Kemudian Uni Eropa rata-rata 5 orang, Australia 5 orang. Yang kemudian di Indonesia perdebatannya menjadi terlalu dangkal. Kalau kemudian pendirian koperasi 5 orang, bagaimana berarti itu koperasi dimiliki oleh juragan atau sekelompok orang saja ataupun sekelompok kecil orang saja. Sebenarnya isunya ini hanya pendiri. Pendiri itu berarti orang yang mengawali. Yang ketika dia bicara dalam konteks membangun basis anggota, ya tetap seperti sedia kala, yang lain juga bisa menjadi anggota pemilik dari koperasi itu. Kalau kita lacak, ini undang-undang kita 25 dari mulai 58 kemudian sampai 92, ini angkanya di 25 sampai 20. Kemudian undang-undang 17 yang dibatalkan MK juga masih 20. Draft RUU Juli 2019 ini 9 orang, Cipta Kerja Omnibus Law ini 3 orang, dan nampaknya nanti akan ketok palunya di angka 9 orang. Tetapi itu sudah lumayan daripada tetap kita berada di 20 orang. Lantas apakah sah secara filosofis moral koperasi 9 orang? Ya sah saja. Kenapa? Karena nanti pertumbuhannya akan organik mengikuti volume bisnis ataupun perluasan. Tadi Pak Nur sudah meng-highlight pertumbuhan koperasi atau perkembangannya sesuai dengan bisnis. Gitu. Bagaimana model kelembagaan? Ini belum ada di Indonesia. Bagaimana misalnya kita membangun koperasi, pertama adalah koperasi pekerja, yang kedua adalah model kelembagaan dengan berbasis multi pihak. Multi pihak ini menjadi relevan bagi pengembangan koperasi di industri keempat. Sangat relevan. Kenapa? Karena teknologi memungkinkan untuk mengkonsolidasi para pihak yang berbeda dalam satu platform. Ini yang perlu kemudian diatur oleh Kemenkop. Kemudian praktek kepemilikan. Ini menjadi institusional barrier juga sebenarnya. Misalnya saya tanya, Anda sudah berkooperasi 10-20 tahun, ketika saya tanya ke Anda, berapa share Anda di koperasi, Anda tidak bisa menjawab dengan pasti. Ini berbeda ketika Anda menjadi pemilik ataupun kemudian pesaham dari PT, ketika saya tanya berapa share Anda di PT itu, Anda bisa menjawab secara mudah ataupun secara langsung 5%. Ini maka institutional constraint ini juga perlu diperhatikan dan kemudian perlu disolusikan dalam skema regulasi. Ini yang terjadi di luar negeri untuk menyelesaikan hambatan kelembagaan. Jadi model koperasi ataupun model kelembagaan koperasi yang ada di Indonesia ini semuanya coraknya adalah tradisional koperasi. Itu belum menggunakan beberapa ataupun belum memiliki variasi-variasi seperti yang ada di negara lainnya. Kemudian bagaimana mekanisme voting right, ini juga coraknya kita masih corak tradisional, one man one vote. Bagaimana ketika multi pihak, itu akan isunya akan berbeda. Itu. Yang kedua, bagaimana bila mana anggota itu nggak aktif sedangkan saya aktif. Tetapi kemudian ketika RAT, suara saya satu, anggota yang tidak aktif juga tetap itu satu. Apakah itu adil bagi saya yang aktif? Itu juga kita belum punya pengaturannya bagaimana atau modelnya bagaimana. Anda bisa baca lebih lanjut tulisan saya di kolom Kompas soal inovasi demokrasi reputasional menjawab tantangan mekanisme voting. Praktek inovasi bagaimana pada titik tata kelola. Apakah kemudian startup platform co-op harus mengikuti model tradisional co-op tata kelolanya yang seperti ini? Modeling ini ada model tradisional, manajerial, korporasional. Dari 3 hal ini semuanya ini
sudah dipakai oleh negara-negara lain, misalnya dua ini di Eropa Selatan sama Eropa Utara, itu yang tren di Indonesia ini semuanya ini, rapat anggota, pengurus pengawas seperti ini, kemudian si pengurus mengangkat manajemen. Rapat anggota, pengurus sama dengan manajemen, kemudian pengawas di atasnya pengurus. Ini sebenarnya model manajerial ini adalah model yang dipakai oleh Undang-Undang 17 2012 yang dibatalkan MK. Cuma saat itu perdebatan gerakan koperasi di Indonesia melihat model ini langsung bilangnya, loh bukannya itu model seperti PT, sebenarnya tidak, itu model koperasi yang model tata kelola koperasi lebih ke Eropa Selatan ataupun Eropa Utara. Nah, sebenarnya berbagai model ini yang saya bayangkan di masa depan ini bisa dipakai, mereka bisa beda-beda sesuai sektornya. Misalnya koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, dia lebih cocok menggunakan model tradisional. Koperasi sektorial dia lebih cocok menggunakan manajerial. Sedangkan startup misalnya dia lebih cocok menggunakan korporasional. Harusnya tata kelola ini disesuaikan dengan sektor. Kenapa? Karena sektor itu memiliki tantangan yang berbeda, kecepatan pengambilan keputusan yang berbeda. Anda misalnya koperasi sektorial, itu Anda akan di-challenge langsung dengan tantangan kompetisi pasar yang lebih ketat dan lebih cepat daripada misal di keuangan. Maka harapannya pengurus atau direksi dia bisa ngambil keputusan misalnya dalam tempo hari ataupun dalam tempo 1 minggu. Ini akan berbeda isunya dengan koperasi simpan pinjam. Di Indonesia kalau boleh saya analogikan dan bolak-balik saya katakan, Anda mau makan apapun, mau mie ataupun mau makan nasi, dikasihnya sendok. Padahal kalau Anda makan mie, cocoknya pakai garpu. Kalau Anda makan nasi, cocoknya pakai sendok. Di Indonesia semuanya dikasihnya sendok. Sehingga yang terjadi apa? Bottleneck ataupun nggak efektif dalam konteks tata kelola. Ini model inovasi di permodalan. Tadi menarik apa yang sudah disampaikan oleh Mas Vicky bagaimana mendorong koperasi IPO. Itu sudah terjadi di negara-negara yang lain. Kenapa? Karena nyatanya kulakan modal ini butuh banyak. Kalau kemudian kita katakan Indonesia koperasi yang besar ini sedikit, ya gara-gara satu variabel seperti tadi di highlight juga oleh Pak Nur Sutrisno adalah problem permodalan. Kita sulit untuk bikin koperasi yang punya pabrik. Kalau mau kita contohkan masih sama, adanya koperasi susu, adanya koperasi tahu tempe dan lain sebagainya. Tetapi koperasi-koperasi pertanian yang lain nggak punya pabrik misalnya. Kemudian koperasi-koperasi rumah sakit ataupun kemudian infrastruktur perumahan ini sulit berkembang. Lah, di negara-negara lain mereka menggunakan instrumen modal ini sudah macam-macam. 2/3 menggunakan MTN, commercial paper dan lain sebagainya yang ini juga berkorelasi dengan pasar modal ataupun kemudian IPO tadi. Australia menerbitkan kooperatif capital unit. Yang kooperatif capital unit Anda bisa lihat di sini listed on NSX dan ASX. Yang mana itu seperti bursa efeknya Indonesia. Jadi sebenarnya praktek bisnis koperasi ini bisa kita menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ada yang ada di swasta. Cuma orang berkoperasi di Indonesia ini seperti orang beragama yang kalau kemudian berbeda sedikit langsung fatwanya Anda itu sesat. Itu juga mental model ataupun paradigma yang sangat menghambat sekali. Nah, yang ketiga, barulah saya akan bicara model inovasinya seperti apa, kemudian model koperasi baru dalam konteks industri keempat yang kompatibel ini seperti apa. Pertama, kalau kita lihat secara analitis, inovasi yang akan terjadi adalah inovasi yang sifatnya disruptif. Jadi ada dua inovasi, inovasi yang sustaining, artinya inovasi pada model existing, melanjutkan yang sudah ada, memperbaiki dan lain sebagainya, atau inovasi disruptif, yang mana dia bisa menciptakan value baru. Nah, model yang kemudian yang cocok ataupun yang kompatibel dengan industri keempat adalah inovasi yang sifatnya disruptif, yang terjadi pada sisi kelembagaan dan juga pada sisi bisnisnya. Misalnya pada sisi kelembagaan dia menggunakan koperasi multi pihak, pada sisi bisnis dia menggunakan model kolaboratif ekonomi. Yang semuanya coraknya adalah non-konvensional model. Pertama saya akan membagi definisi dan komparasinya untuk kemudian menyamakan persepsi. Kalau saya sebut startup konvensional artinya dia basisnya itu PT atau CV. Kalau startup co-op basisnya itu koperasi pekerja, artinya sudut pandangnya adalah para pekerja, para kreator satu sisi. Yang kemudian kalau saya sebut platform co-op artinya menggunakan multi stakeholder co-op ataupun koperasi multi pihak. Yang tiga macam ini orientasinya berbeda-beda dengan tahapan yang berbeda-beda pula. Gitu. Oke. Model koperasi yang baru yang perlu kemudian diadakan di Indonesia adalah koperasi pekerja ataupun koperasi multi pihak untuk menjawab tantangan masa depan. Contoh paling jelas, kalau koperasi pekerja ini masih sederhana, masih bisa lah kita utak-atik di payungi dengan jenis-jenis ataupun
regulasi yang ada. Tapi kalau koperasi multi pihak ini isunya nanti akan banyak. Contoh koperasi multi pihak seperti ini. Anggotanya bisa berasal dari beberapa kelompok anggota yang berbeda. Misalnya entrepreneur, investor, kreator, provider, user, supporter. Yang dalam paradigma lama koperasi, mereka hanya misalnya kalau kreator ya akan menjadi koperasi produksi sendiri. Kemudian entrepreneur misalnya wirausaha akan menjadi koperasi sendiri. User misalnya dalam bentuk koperasi konsumsi akan menjadi koperasi sendiri. Tetapi dalam multi pihak semuanya digabung jadi satu. Mereka punya aspirasi kepentingan yang cenderung berbeda sesuai dengan kelompok atau basis kelompoknya sendiri-sendiri, tetapi dalam model multi pihak ini didisrupsi dan kemudian dikolaborasikan. Dan ini yang terjadi di luar negeri yang prakteknya juga sudah puluhan tahun sebenarnya yang kita belum punya juga. Saya akan sampaikan beberapa studi kasus. Pertama adalah pengembangan startup co-op di Italia yang dilakukan mulai tahun 2013. Gitu. Jadi Italia ini bisa menjadi trajektori yang bisa kita adaptasi di Indonesia. Mereka menggunakan pola startup co-op yang basisnya itu koperasi pekerja, yang tentu saja tadi going digital semuanya dengan model bisnis yang inovatif, yang kemudian mereka mendirikan co-op fund. Co-op fund ini seperti venture capital, yang kemudian tenan akan diberikan seed funding. Kemudian setelah mereka lulus 3 tahun, tenan bisa mengakses pinjaman lunak, yang kemudian pinjaman lunak itu diambil sebagian itu dari teman-teman koperasi besar yang mampu ataupun dari pemerintah ataupun pemerintah daerah. Skema yang digunakan seperti itu. Sehingga anak-anak muda di sana aware. Kenapa? Karena ketika mereka membangun koperasi itu insentifnya jelas. Di Indonesia anak-anak muda kalau bikin koperasi itu bukan insentif tetapi constraint-nya banyak. Itu. Ini kemarin dan ini saya minta kepada kementerian untuk secepatnya dikawal sebenarnya. Yang menjadi salah satu isu administratif misalnya orang mau mendirikan koperasi itu pengurus pengawas ini di notaris semuanya itu diminta SKCK kalau Anda mau mendirikan koperasi. SKCK itu surat apa itu namanya keterangan catatan kepolisian. Jadi kalau kurang lebih saya mau bikin PT itu nggak ada alasan ribet-ribet seperti itu meskipun PT saya itu dengan apa itu namanya modal dasar 2,5 miliar nggak pernah diminta SKCK. Saya mau bikin koperasi saya sudah punya etikat baik itu diminta SKCK. Masalahnya kalau saya bikin SKCK, saya itu datang itu harus ke RT, yang kedua saya datang ke kelurahan, saya datang lagi ke kecamatan untuk minta surat pengantar, barulah kemudian saya datang ke Polsek atau Polres, barulah itu terbit satu surat SKCK. Itu harusnya tidak ada. Kalau kemudian itu masih ada yang seperti itu administrasi dasar yang seperti itu masih ada, saya anak muda itu males datang mengurus administrasi yang segepok itu. Bikin PT akan lebih enak. Itu challenge untuk Kementerian Koperasi cepatnya bisa mendisiplinkan ataupun meregulasi, merubah dan lain sebagainya dari notaris-notaris yang ada. Yang kedua, saya akan berikan studi kasus soal lembaga inkubator yang kami rintis. Sebenarnya kami juga kembangkan ini di Lampung bekerjasama dengan CU Mekarsai, namanya Siger Innovation Hub. Kalau di Purwokerto namanya InnoCircle Initiative, yang memang tujuannya untuk menginkubasi praktek-praktek baru bagi anak-anak milenial yang kita tadi kemas dalam bentuk startup co-op tadi. Itu. Berbagai inkubasi ini layaknya lembaga inkubator lain ada akses permodalan, pengenalan jaringan ataupun exposure media, kemudian kita dampingi mereka manajemennya, tata kelolanya, regulasinya dan lain sebagainya. Pra pandemi sebenarnya kami menginkubasi lebih dari 5, ada sekitar 9. Hanya beberapa yang kemudian bertahan di pandemi dan selebihnya mereka masih tiarap sampai sekarang. Itu. Kemudian Stocksai, platform co-op. Bagaimana Stocksai platform co-op? Tadi sempat disentil sama Mas Vicky, saya akan melanjutkan. Jadi model Stocksai ini dia kelembagaannya multi pihak, anggotanya terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama itu adalah founder yang jumlahnya hanya 5 orang. Jadi Anda nggak bisa lagi bicara koperasi multi pihak dalam paradigma tradisional ataupun dalam paradigma lama. Karena kalau Anda bicara koperasi multi pihak dalam paradigma lama, pasti Anda akan memfatwa sesat, itu bukan koperasi. Dengan sedikit itu, Anda pasti akan bilang itu bukan koperasi. Nah, koperasi multi pihak di berbagai negara yang artinya itu sudah sah secara konsepsional, praktek dan juga diamini oleh ICA, itu masing-masing kelompok anggota itu jumlahnya bisa berbeda-beda dengan voting right juga yang berbeda. Misal kelompok founder di Stocksai jumlahnya itu 5. Kemudian kelompok kedua adalah pekerja atau employee, jumlahnya hari ini 28. Ini saya ambil dari disertasi yang mengangkat soal mereka. Kemudian kelompok ketiga, ini adalah fotografer atau artisnya, jumlahnya 1.000 orang. Baik, mereka Mas. punya voting right yang berbeda-beda. Oke, slide lagi. Oke. Nah, kemudian platform co-op yang kedua adalah Airbnb. Ini juga ini untuk melawan Airbnb.
Anda bisa googling. Kemudian studi kasus di Indonesia, saya dengan Bung Budiman dan teman-teman lain bikin Koperasi Satelit Desa Indonesia saat ini sedang ngurus badan hukum. Keanggotaannya kami bikin multi pihak, kelompok entrepreneur, kreator, user, supporter dengan produknya seperti ini. Kami akan salah satunya menyewakan satelit, kemudian kami akan bikin HP. Anda sebagai user, Anda bisa beli HP-nya dan juga bisa menjadi anggota. Kami akan bikin juga berbagai aplikasi. Anda sementara bisa cek di ksdi.or.id. Kemudian yang keenam, saya akan kasih kasus platform co-op, My Co-op. Ini saya sedang rintis dengan modeling awal startup co-op yang one day ini juga bisa bertransformasi menjadi platform co-op. Bagaimana platform co-op ini bisa dibikin? Kurang lebih seperti ini prosesnya. Yang isunya sebenarnya platform co-op, ini kalau isu pada aplikasi atau bisnis Anda bisa belajar sama startup. Tapi pada kooperasinya adalah multi pihak itu yang menjadi isu. Nah, kemudian yang akan terjadi bisa seperti ini, startup co-op yang itu hanya satu pihak, kemudian transformasi model menjadi platform co-op beda pihak. Jadi kalau startup co-op ini user itu menjadi pihak lain, kenapa? Karena startup co-op fokusnya itu pada produser ataupun karyawan. Tapi kalau platform co-op semua pihak berada di dalam satu payung. Nah, ini rekomendasi saya untuk Kemenkop dan UKM. Nomor 1, 2, 3, ini cenderung sudah ada. Nomor 1 hari ini webinar-webinar melakukan promosi model. Kemudian lembaga inkubator, angel investor, ataupun akses modal, isu ini nampaknya sudah terakomodasi di Permenkop 4 2020 yang baru 2 minggu atau 3 minggu lalu dirilis, yang mungkin dijawab oleh LPDB. Nah, yang paling penting adalah kemudian yang keempat ini adalah kita butuh sandbox regulation. Sandbox regulation ini penting, kenapa? Ketika kami, anak-anak muda ataupun masyarakat lainnya ingin bikin startup co-op ataupun model platform co-op, ini ada isu yang cukup yang cukup krusial pada kelembagaan voting right dan lain sebagainya, yang kemudian kalau tidak diwadahi ini bisa melanggar undang-undang ataupun bisa melanggar aturan dan lain sebagainya, meskipun pada Undang-Undang 2592 ini belum ada pidana, artinya kalau saya melanggar ini saya tidak bisa diapa-apain oleh hukum. Tetapi agar lebih bagus, Kementerian Koperasi perlu mengatur ini dalam regulatory sandbox yang bertujuan untuk mengidentifikasi model-model inovasi seperti apa yang berkembang di masyarakat, apa yang saya lakukan dengan teman-teman, kemudian pengawasan dari praktek itu, mitigasi resikonya, dan kepastian hukumnya. Ini yang perlu secepatnya diatur oleh kementerian dengan mengeluarkan satu sandbox regulasi. Nah, saya tutup dengan ini. Innovation is change that unlock new value. Kata kuncinya adalah unlock new value. Bagaimana inovasi yang kita kerjakan memungkinkan melahirkan value-value yang baru, yang kemudian ini bisa kita highlight menjadi salah satu